Kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Jadi kalau kemarin Wali Kota Jakarta Pusat mengirimkan surat mengingatkan bahwa ada ketentuan yang harus ditaati dalam kegiatan-kegiatan. Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan. Anda lihat pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung. Adakah surat mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya mentaati protokol kesehatan? Ya, saya mau langsung lanjut ke Pak Arief. Pak Arief, sebagai Komisi 2 yang bermitra dengan Kemendagri dalam hal ini, bagaimana kemudian Komisi 2 menanggapi mengenai pernyataan dari Bang Adi tadi mengatakan, kenapa sih kok kemudian instruksi dari Mendagri ini baru dikeluarkan saat ini? Padahal kalau kita melihat di situasi pandemi COVID-19 ini sudah terjadi beberapa bulan yang lalu, bahkan bulan Maret misalnya. Ya, sebenarnya kalau instruksi dalam pengertian disampaikan melalui rapat-rapat koordinasi, saya kira sudah lama ya. Dan ini kan lebih kepada mengingatkan dan menegaskan. Ada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 misalnya tahun 2020 yang isinya adalah tentang pedoman teknis bagaimana menyusun perda perkada yang terkait dengan penanganan coronavirus ya dalam menghadapi pandemi COVID ini. Jadi ini sebenarnya hanya mengingatkan dan menegaskan. Jadi sekali lagi tidak ditujukan untuk membidik gubernur A, gubernur B, Bupati A, Bupati B, tidak ada urusannya. Ya, kita pemerintah pusat itu khawatir bahwa perkembangan tentang pandemi COVID-19 ini nanti tidak terkendali. Nah, sementara ini kan sudah baik, ya artinya kelalaian, kealpaan juga sudah semakin menurun. Kemudian, Pak Arief, maaf saya potong. Kalau kelalaian ini sudah menurun, kemudian hal yang tadi Anda sampaikan sudah menurun, apa kemudian urgensinya mengeluarkan instruksi Mendagri di situasi seperti saat ini? Loh, supaya semakin baik keadaannya, ya. Karena apa? Karena ada pilkada, ya. Yang daerah yang tidak pilkada ada tengara, ada informasi, ada dinamika perkembangan yang menunjukkan bahwa kerumunan-kerumunan itu semakin meningkat, ya. Dianggap kan sudah tidak ada masalah lagi, padahal masih ada PSBB dan seterusnya. Nah, sebenarnya mengingatkan saja dan menegaskan. Jadi tidak ada maksud yang lain dan tidak untuk instruksi itu secara politis diperuntukkan bagi si A, si B, si C. Saya kira ini terlalu berlebihan. Baik, Mas Adi, tidak ada urusannya, tidak membidik siapapun. Ya, nggak apa-apa. Namanya publik juga pasti menduga-duga. Saya menyampaikan itu karena begitu ramai di perbincangan di medsos gitu ya. Kenapa instruksi ini baru dikeluarkan? Sementara corona sejak awal Maret itu sudah datang ke Indonesia. Mestinya sejak awal Maret ini instruksi sudah dibunyikan. Bukan hanya mengingatkan, tapi mengultimatum semua kepala daerah. Jangan coba main-main, jangan coba untuk tidak serius menangani corona ini dengan tidak mengindahkan protokol standar kesehatan itu. Yang menjadi ramai kan kenapa baru sekarang ketika misalnya ada kerumunan di bandara, di Petamburan dan di Bogor, baru kemudian ini diingatkan kembali. Yang saya sebut politik itu karena orang bertanya kenapa baru sekarang. Yang kedua tentu saja agak sedikit rumit soal penanganan protokol kesehatan ini kalau harus kepala daerah yang harus bertanggung jawab. Karena aktor-aktornya bukan kepala daerah langsung yang melakukan kerumunan itu ya. Misalnya begini, pengaduan ke Bawaslu itu kan ada sekitar ratusan pelanggaran protokol kesehatan di sejumlah daerah yang saat ini pilkada. Apakah bisa kepala daerahnya itu bertanggung jawab? Dimintai klarifikasi dan dimintai keterangannya kenapa terjadi pelanggaran protokol kesehatan di mana-mana. Ataupun misalnya ketika ada calon kepala daerah yang sengaja mobilisasi dukungan saat mendaftar ke KPU, waktu pilkada kemarin misalnya, apakah kepala daerahnya bisa dimintai pertanggungjawaban? Dan ini pertanyaan-pertanyaan sederhana yang tidak terlampau perlu membutuhkan pemikiran yang cukup canggih. Ini yang saya kira memang kesimpang siuran harus diatasi dan perlu pelurusan yang ke depan. Tapi yang paling penting, secara politik menghentikan kepala daerah di tengah jalan oleh Mendagri ataupun oleh menteri itu tidak masuk akal. Gubernur, bupati, dan wali kota itu dipilih secara langsung oleh rakyat, dipilih langsung oleh warga tertentu di sebuah wilayah, dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, Adi, kecuali
kecuali ya dia korupsi, asusila dan tidak bisa menunaikan kewajibannya atau berhalangan tetap itu. Tapi kalau Mas Adi melihat juga ada andil pemerintah pusat nggak sih Mas? Melihat kan ya kepala daerah ini tidak bisa bergerak sendiri. Anggaplah di wilayah Bogor Satpol PP mungkin hanya ratusan begitu. Dia tidak bisa bergerak sendiri dengan mengawasi massa yang cukup banyak, bahkan ribuan di sana. Kan mestinya sedia payung sebelum hujan. Orang kan tahu sebelum HRS pulang ke Indonesia itu pasti terjadi kerumunan. Kan sudah teruji dengan berbagai demonstrasi, aktivitas yang agresif gitu ya. Mestinya ultimatum itu diberikan jauh-jauh hari. Jangan ada yang nekat untuk membuat kerumunan di mana-mana. Karena akan ditindak. Bahkan kalau terindikasi kepala daerah juga ikutan membuat kerumunan, maka akan diberikan sanksi dan ultimatum. Ini kan problemnya sudah terjadi persoalan. Kemudian dipanggil, kemudian ada instruksi dan lain-lain. Artinya itu yang saya sebutkan bahwa memang tugas kita semua, pemerintah, aparat, termasuk kepala daerah, itu untuk mencegah peristiwa-peristiwa supaya tidak terjadi protokol kesehatan. Yang paling penting sebenarnya, ketimbang terjadi simpang siur, diskusi yang nggak selesai tentang protokol kesehatan, ya sudah strik aja. Jadi siapapun yang melanggar ya selesaikan aja eksekusi gitu ya. Minimal kena sanksi pidana. Kalau begini kan cuma diskusi saja, nggak selesai-selesai. Oke, Bang Adi, tadi saya tertarik dengan pernyataan dari Bang Adi mengenai kalau kita bicara kerumunan, ini banyak sekali kok yang terjadi kerumunan kan begitu, tidak hanya kejadian kemarin. Saya mau tanya ke Pak Arief. Pak Arief, kalau sejauh ini koordinasi antara Kemendagri dan juga Komisi 2 ini ada berapa kepala daerah ya yang kemudian menjadi pemantauan dari kedua pihak ini, Komisi 2 dan juga Kemendagri, yang diduga melakukan pelanggaran protokol kesehatan? Ya, yang sudah sempat diingatkan oleh Menteri Dalam Negeri kalau tidak salah 83 kepala daerah, terutama terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ya Pak. Masih ada yang lainnya dan sudah dikasih peringatan itu secara tertulis ya, daerah-daerah tersebut, termasuk penggunaan bansos ya, yang tidak sesuai dengan peruntukannya begitu. Berapa totalnya Pak kepala daerahnya Pak? Kalau boleh tahu? Saya tidak hafal angkanya, tapi kurang lebih 80 ke atas ya, 82 atau 83 daerah sudah diingatkan. Nah, apakah bisa dimonitoring dengan baik semua daerah? Saya kira secara umum bisa dimonitoring, tetapi mungkin juga ada luput 1-2 daerah yang belum termonitor. Begitu juga dengan situasi di masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi. Ada tugas dan tanggung jawab dari setiap kepala daerah untuk melakukan monitoring, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, dan seterusnya. Dan itu ada aturannya semua. Jadi menurut saya bukan sesuatu yang baru, ya, bukan sesuatu yang mengagetkan, itu biasa saja. Gitu. Pak Arief, kita tangkap poinnya. Yang akan nanti saya tanyakan usai jeda adalah 80 daerah yang kemudian menjadi pengamatan dari Komisi 2 dan juga Kemendagri. Apakah kemudian ini akan diberlakukan hal yang sama terkait dengan instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2020? Sama. Jawabannya nanti ya Pak Arief ya. Usai jeda kami kembali hadir.